Amerika Serikat dan Iran saling serang di Selat Hormuz. Gedung Putih lockdown sementara imbas penembakan lukai seorang remaja. Presiden Putin jadi target kudeta dan pembunuhan. Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita utama. Kita ke informasi utama, pemirsa. Presiden Trump mengancam Iran akan lenyap dari bumi jika menyerang kapal-kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Tentunya situasi ini menyeret kedua negara ke ambang perang lebih dahsyat. I call it a skirmish because Iran has no chance. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran akan melenyapkan Iran dari muka bumi jika menyerang kapal-kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz pada Senin 4 Mei 2026. Ancaman ini muncul usai militer Amerika Serikat membuka misi pengawalan guna membantu ratusan kapal beserta awaknya yang terjebak di Teluk Persia. Situasi ini menyeret kedua negara ke ambang perang lebih dahsyat. Diperkirakan lebih dari 800 kapal dan sekitar 20.000 awak terdampar di Selat Hormuz akibat blokade Iran di jalur perairan vital perdagangan global. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim sukses mengalihkan 50 kapal komersial saat blokade di pelabuhan Iran. Trump mengaku upaya Angkatan Laut Amerika Serikat merupakan salah satu operasi militer paling signifikan. Hal ini disampaikan Trump pada Senin 4 Mei 2026. Trump menambahkan, para pejabat Iran lebih mudah dibujuk dalam pembicaraan terbaru dibandingkan sebelumnya. Lebih jauh, Trump menyampaikan Amerika Serikat memiliki lebih banyak senjata dan amunisi berkualitas lebih tinggi daripada sebelumnya. Amerika Serikat memiliki peralatan terbaik, perlengkapan di seluruh dunia, pangkalan-pangkalan di seluruh dunia. Semuanya dilengkapi dengan peralatan canggih. Di sisi lain, militer Amerika Serikat mengklaim menghancurkan 6 kapal kecil Iran serta mencegat rudal jelajah dan drone. Klaim ini dengan tegas dibantah Teheran. Sebaliknya, Komando Pusat Militer Iran justru mengeluarkan peringatan akan menyerang kapal Angkatan Laut Amerika Serikat jika mendekati Selat Hormuz. Iran mengklaim menghantam 1 unit fregat Amerika Serikat di Selat Hormuz dengan 2 rudal. Pemirsa, Presiden Trump menolak menjawab bagaimana nasib gencatan senjata dengan Iran usai negosiasi menemui kebuntuan. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran di ambang kehancuran setelah kedua negara saling tembak di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menjawab kelanjutan nasib gencatan senjata dengan Iran usai negosiasi damai digagas Pakistan menemui kebuntuan. Kedua negara kini terlibat eskalasi ketegangan baru di Selat Hormuz, saling serang dan tembak. Trump tidak memberi jawaban saat ditanya apakah gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran yang diterapkan sejak 8 April sudah berakhir atau belum. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran diambang kehancuran setelah kedua negara saling tembak di Selat Hormuz di jalur perairan penting dunia. Amerika Serikat memblokade jalur dari dan ke pelabuhan Iran sebagai respon atas ditutup Selat Hormuz. Iran menutup Selat Hormuz usai diserang Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Penutupan sebagai aksi balasan. Iran mengabarkan Angkatan Laut Teheran melepas tembakan peringatan ke arah kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Di sisi lain, Trump menerangkan pasukan Amerika Serikat berhasil menembak 7 kapal kecil militer Iran dengan 6 diantaranya sukses dihancurkan. Trump mengancam Iran akan menghancurkan Teheran dari muka bumi jika mencoba menargetkan kapal-kapal Amerika Serikat di Selat atau Teluk Persia. Sebelumnya, Trump mengumumkan rencana mengawal kapal-kapal tanker minyak milik negara netral keluar dari Selat Hormuz, mulai dilakukan Senin 4 Mei 2026. Iran menentang rencana Amerika Serikat karena dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata. Pemirsa, perang antara Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru setelah pertempuran di Selat Hormuz. Kedua negara menggunakan kekuatan militer memecah kebuntuan negosiasi. Perang antara Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru setelah pertempuran di Selat Hormuz pada Senin 4 Mei 2026. Kedua negara menggunakan kekuatan militer memecah kebuntuan negosiasi di jalur pelayaran strategis mendistribusi 1/5 pasokan minyak dan gas dunia.
Konflik kembali memanas menandai berakhir gencatan senjata sebulan terakhir. Kapal sipil Angkatan Laut Amerika Serikat berupaya membuka kembali Selat Hormuz, sedangkan Iran meluncurkan serangan ke kapal-kapal komersial agar jalur tetap tertutup. Amerika Serikat mengerahkan helikopter Apache menenggelamkan sejumlah kapal cepat Iran yang dianggap mengganggu lalu lintas di selat. Iran membalas menyerang pelabuhan minyak krusial di Fujairah, Uni Emirat Arab, serta beberapa kapal. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat atau Central Command atau CENTCOM, Laksamana Brad Cooper mengonfirmasi pasukannya membalas gangguan Iran dengan serangan balik menghancurkan setidaknya 6 kapal cepat Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan keras. Trump mengancam akan menyapu Iran dari muka bumi jika mereka berani menargetkan kapal-kapal Amerika Serikat. Hal ini memicu lonjakan harga bahan bakar dan menekan ekonomi dunia. Kondisi di lapangan jauh dari kata damai. 20% pasokan minyak dan gas dunia tertahan di Selat Hormuz sejak Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan awal terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Pemirsa, Eropa menghadapi skenario baru usai Presiden Trump mengumumkan menaikkan tarif impor untuk mobil-mobil Eropa secara sepihak. Trump menaikkan tarif saat hubungannya dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz memanas. Merz menyebut Trump dipermalukan Iran dalam negosiasi di Pakistan. Armenia has long been a valued member of our broader European. Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menegaskan pihaknya siap menghadapi setiap skenario usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menaikkan tarif impor untuk mobil-mobil Eropa. Trump berjanji akan menaikkan tarif mobil dan truk Uni Eropa dari 15% menjadi 25%. Dilaporkan AFP Selasa 5 Mei 2026, von der Leyen mengatakan sudah mencapai kesepakatan menghormati prosedur demokrasi berbeda yang dimiliki di kedua belah pihak. Parlemen Eropa memberikan persetujuan bersyarat terhadap Fakta Perdagangan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Akan tetapi, sesuai dengan prosedur blok dan final dinegosiasikan dengan negara-negara anggota. Kesepakatan perdagangan tahun 2025 membatasi tarif Amerika Serikat sebesar 15% untuk sebagian besar barang Eropa termasuk mobil. Angka ini lebih rendah dari 25% diberlakukan Trump pada kendaraan dari banyak mitra dagang lain. Pada Jumat 1 Mei 2026, Trump mengatakan akan menaikkan tarif impor mobil dan truk dari Uni Eropa mulai pekan ini. Trump beralasan Uni Eropa tidak mematuhi kesepakatan perdagangan sebelumnya. Dalam acara yang digelar di Florida pada Jumat 1 Mei 2026, Trump menyebut Washington memberitahu Jerman tentang ancamannya karena negara Eropa tidak mematuhi perjanjian perdagangan Amerika Serikat. Pengumuman Trump sehari setelah kritik dilayangkan terhadap Kanselir Jerman Friedrich Merz. Trump meminta Merz fokus mengakhiri perang Ukraina daripada ikut campur dalam urusan Iran. Jerman kemungkinan besar akan terkena dampak paling parah terhadap tarif kendaraan karena negara ini bertanggung jawab atas sebagian besar ekspor mobil Uni Eropa. Amerika Serikat adalah pasar terbesar kedua untuk ekspor kendaraan baru Uni Eropa setelah Inggris Raya. Lebih dari 1/5 ekspor kendaraan Uni Eropa dikirim ke Amerika Serikat. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini dan tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Insiden penembakan terjadi di dekat kompleks Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. Seorang pelaku berhasil dilumpuhkan di tempat lalu dibawa ke rumah sakit. Secret Service atau Dinas Rahasia atau pasukan pengamanan Presiden Amerika Serikat mengonfirmasi personilnya yang menangani insiden penembakan melibatkan aparat di dekat kompleks Gedung Putih di Washington DC pada Senin 4 Mei 2026. Secret Service menerangkan satu orang ditembak aparat penegak hukum lalu dibawa ke rumah sakit. Saat kejadian, personil US Secret Service berada di lokasi penembakan melibatkan aparat di kawasan 15th Street dan Independence Avenue di Washington DC. Masyarakat diminta menjauhi area kejadian. Sementara petugas darurat menangani situasi. Wakil Direktur Secret Service Matthew Quinn mengatakan hanya satu orang berada di sekitar lokasi terkena tembakan dari pelaku. Korban merupakan seorang remaja dan tidak mengalami luka yang mengancam jiwa. Meski begitu, korban mendapatkan perawatan di rumah sakit. Quinn menjelaskan petugas Secret Service berpatroli di sekitar Gedung Putih mengidentifikasi seseorang yang mencurigakan.
Orang tersebut sempat melarikan diri dengan berjalan kaki, kemudian mengeluarkan senjata api dan menembak ke arah agen serta petugas dinas rahasia. Gedung Putih Amerika Serikat melakukan lockdown sementara usai terjadi penembakan di dekat Gedung Putih di Washington DC. Penembakan terjadi sesaat setelah konvoi kendaraan membawa Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance melintasi area. Gedung Putih Amerika Serikat melakukan lockdown sementara usai terjadi penembakan di dekat Gedung Putih pada Senin 4 Mei 2026. Insiden terjadi di dekat National Mall, pusat ibu kota Washington DC, dilakukan seorang pria bersenjata. Penembakan berlangsung sesaat setelah konvoi kendaraan membawa Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance melintasi area. Tersangka langsung dilumpuhkan di tempat oleh agen Secret Service atau Dinas Rahasia atau Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Wakil Direktur Secret Service Matthew Quinn menjelaskan insiden bermula ketika Pas Pampres mengidentifikasi ada seorang mencurigakan membawa senjata api. Saat didekati, pria tersebut mencoba kabur, mengeluarkan senjata, dan melepaskan tembakan. Menanggapi ancaman ini, agen Secret Service membalas tembakan dan melukai tersangka. Pria ini dibawa ke rumah sakit. Dalam peristiwa ini, ada seorang saksi mata berusia remaja mengalami luka ringan. Meski terjadi tak lama setelah rombongan Wapres Amerika Serikat melintas, Quinn menyatakan kecil kemungkinan J.D. Vance menjadi target utama. Lebih jauh, Quinn belum bisa memastikan apakah penembakan ini berkaitan dengan percobaan pembunuhan menimpa Presiden Amerika Serikat Donald Trump Sabtu 25 April 2026. Sebelumnya, pria bernama Cole Allen berusia 31 tahun ditangkap karena mencoba menerobos pengamanan di Hotel Washington saat Trump menghadiri sebuah acara. Allen menjalani sidang dan didakwa atas tuduhan upaya pembunuhan terhadap presiden. Dalam sidang, Allen tidak melakukan pembelaan. Rusia memperketat keamanan. Laporan intelijen menyebut Presiden Vladimir Putin menjadi target kudeta hingga pembunuhan. Langkah pengamanan intensif diperketat. Pemeriksaan tubuh secara intensif termasuk juru masak hingga fotografer bekerja dengan Putin. Слава народу-победителю! Rusia memperketat keamanan usai laporan intelijen menyebut Presiden Vladimir Putin menjadi target kudeta hingga pembunuhan. CNN Senin 4 Mei 2026 memberitakan Badan Intelijen Eropa menyatakan sejak awal Maret 2026, Kremlin dan Putin khawatir tentang potensi kebocoran informasi sensitif. Rusia sangat waspada terhadap penggunaan drone, kemungkinan upaya pembunuhan oleh anggota elit politik Rusia. Laporan juga menyinggung mantan Menteri Pertahanan Rusia, kini menjabat Sekretaris Dewan Keamanan Sergei Shoigu. Shoigu dikaitkan dengan resiko kudeta karena masih memiliki pengaruh signifikan di dalam komando tinggi militer. Putin sempat menghadapi upaya kudeta pada Juni 2023 saat bos tentara bayaran Wagner Group Yevgeny Prigozhin memimpin serangan ke Moskow. Langkah pengamanan intensif diperkata termasuk pemeriksaan tubuh secara intensif, penolakan Kremlin terhadap penggunaan ponsel pintar, dan pembatasan pergerakan presiden. Selain itu, juru masak, pengawal, dan fotografer bekerja dengan Putin dilarang menggunakan transportasi umum. Kepala Kremlin harus diperiksa 2 kali. Mereka yang bekerja dekat dengan Putin hanya boleh menggunakan telepon tanpa akses internet. Pejabat keamanan Rusia mengurangi jumlah lokasi biasa dikunjungi Putin. Putin belum mengunjungi fasilitas militer tahun 2026, meski dijadwalkan melakukan perjalanan rutin pada 2025. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Putin menghabiskan waktu berminggu-minggu di bunker dengan fasilitas lengkap. Rusia mengumumkan gencatan senjata dengan Ukraina berlaku selama 2 hari, yaitu pada Jumat dan Sabtu 8 dan 9 Mei 2026. Tentunya penghentian serangan bertepatan dengan peringatan Hari Kemenangan Perang Dunia II. Rusia mengumumkan gencatan senjata dengan Ukraina berlaku selama 2 hari, yaitu pada Jumat dan Sabtu 8 dan 9 Mei 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan Presiden Vladimir Putin menginstruksikan agar penghentian serangan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua. Keputusan gencatan senjata sesuai dengan keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Rusia, Vladimir Putin. Rusia berharap pihak Ukraina mengikut putusan ini. Rusia memperingati Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua setiap tahun yang dirayakan dengan parade militer besar-besaran di Lapangan Merah atau Red Square. Rusia memperingatkan Ukraina tidak meluncurkan serangan apapun selama periode ini
jika tak ingin menerima balasan lebih parah di ibu kota. Pada Senin 4 Mei 2026, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai rencana gencatan senjata pada 8 dan 9 Mei. Zelensky membalas mengumumkan gencatan senjata dimulai pada 5 dan 6 Mei. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, sebuah pabrik kembang api meledak di China menewaskan 26 jiwa dan 61 orang terluka. Presiden China 11 Jinping menyerukan upaya besar-besar merawat korban luka dan mencari korban yang hilang. Sebuah pabrik kembang api meledak di China menewaskan 26 jiwa dan menyebabkan 61 orang mengalami luka-luka. Dilansir AFP, ledakan ini terjadi pada Senin sore 4 Mei 2026 waktu setempat di perusahaan manufaktur dan kembang api Liuyang, Huasheng di Liuyang, Provinsi Hunan, China. Ledakan terjadi terus-menerus disertai dengan kepulan asap tebal membubung tinggi ke udara dari lokasi pabrik berada di daerah pedesaan. Pemerintah pusat mengirimkan tim penyelamat. Sementara pihak berwenang menetapkan zona kendali sejauh 3 km di sekitar lokasi. Polisi menahan pihak manajemen perusahaan. Penyelidikan dilakukan mencari penyebab kecelakaan. Presiden China, Xi Jinping, menyuruhkan upaya besar-besaran merawat korban luka dan mencari korban hilang. Sebuah tim dari Dewan Negara Cina akan dibentuk menyelidiki secara menyeluruh penyebab ledakan, serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab. Liuyang merupakan tempat pabrik pusat kembang api utama, memproduksi sekitar 60% kembang api dijual di Cina dan 70% diekspor. Cape Verde atau Cabo Verde, negara kecil dengan perpaduan budaya Afrika dan Portugis yang begitu kuat, dikenal dengan pantai eksotis, pegunungan vulkanik hingga kota penuh musik. Cape Verde menjadi salah satu destinasi unik di kawasan Atlantik, di tengah hamparan Samudra Atlantik sekitar 570 km dari pesisir Afrika Barat. Kepulauan ini belum banyak dikenal wisatawan dunia, namun menyimpan panorama luar biasa. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Cape Verde. Cape Verde merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 10 pulau vulkanik utama. Secara geografis, negara ini berada di Samudra Atlantik, dekat dengan wilayah Senegal di Afrika Barat. Negara ini memiliki iklim tropis kering dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius sepanjang tahun. Curah hujan relatif rendah, sementara angin bertiup cukup kuat terutama di kawasan utara. Kondisi ini membuat Cape Verde cocok untuk wisata pantai dan olahraga air hampir sepanjang tahun. Namun secara budaya, Cape Verde dikenal dengan perpaduan Afrika dan juga Eropa. Di negara ini bahasa resmi yang digunakan adalah Portugis, sementara masyarakat sehari-hari menggunakan bahasa Kriolu. Pulau São Vicente dikenal sebagai pusat budaya dan hiburan Cape Verde. Kota utamanya yaitu Mindelo, sering disebut sebagai jantung seni dan musik nasional. Di kota ini, wisatawan dapat menikmati festival budaya, karnaval, serta pertunjukan musik tradisional yang hidup hampir sepanjang tahun. Di sini, Pantai Laginya menjadi salah satu destinasi favorit dengan pasir putih dan air laut yang tenang. Namun berbeda dengan pulau lain yang lebih alami, São Vicente menawarkan suasana urban, dinamis, dan penuh warna. Santo Antão. Jika São Vicente adalah pusat budaya, maka Santo Antão merupakan surga bagi pencinta alam. Pulau ini terkenal dengan pegunungan hijau, lembah subur, serta jalur trekking terbaik di Cape Verde. Salah satu lokasi paling terkenal di sini adalah Paul Valley, kawasan lembah yang dipenuhi perkebunan tebu,
kopi, dan pisang. Santo Antão memiliki lanskap dramatis dengan tebing tinggi dan jalan berkelok di atas pegunungan. Karakter alamnya yang hijau membuat pulau ini berbeda dibanding sebagian besar wilayah Cape Verde yang cenderung kering. Sal dan Boa Vista. Bagi pecinta wisata pantai, Pulau Sal dan Boa Vista menjadi destinasi utama. Pulau Sal merupakan kawasan wisata internasional dengan resort modern, bandara utama, dan pantai berpasir putih. Kota Santa Maria menjadi pusat aktivitas wisata seperti diving, snorkeling, windsurfing, hingga kitesurfing. Sementara itu, Boa Vista menawarkan suasana yang lebih tenang dan alami. Pulau ini terkenal dengan hamparan pasir luas, gurun kecil, dan habitat penyu laut. Wisatawan yang datang ke Boa Vista biasanya mencari ketenangan, eksplorasi alam, dan pengalaman pantai lebih private. Meskipun Cape Verde mungkin belum sepopuler Maldives atau Bali, namun negara kecil ini menawarkan kombinasi unik antara budaya, pegunungan, dan wisata pantai kelas dunia. Sebuah surga tersembunyi di tengah Atlantik, perlahan mulai menarik perhatian wisatawan global. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Mata Dunia. Saya Lydia Dinita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.